mulkiha lan kaya ta'aluke sifat kudrat bina kalawan ingsun sadaya ba'da mautina ing dalem sahusene maute ingsun sadaya wa qoblal bangsi lan ing dalem sadurunge tangi saking kubur Payu sama maka den aranan ieu ta'aluk ta'aluqa qabdatin ing ta'aluk qabdah Aidon balik ingsun kalawan balik langsung kawin nya ada kesantria langsung kawin moal ngaji hilai Aidon balik ingsun kalawan balik temenan bimakna ma kalawan manane barang taqaddama kang wus narima dingin itu ma teh berarti silah mausul tina lapad ma sebab ma itu termasuk ke dalam isim mausul waman wa ma wa al tusawi ma dzukir datai menerima makana siagil umum setiap isim mausul pasti mempunyai silahna kumaha cekalnya wa kullu yalzamu ba'dahu silah ala domi dia masih berbicara tentang sifat kudrat yang dimana sifat kudrat ini adalah sifat yang paling awal dari sifat ma'ani dari tentang uluhiyah teologi ketuhanan dibagi menjadi 4 dari sifat 20 nafsiyah salbiyah dan ma'ani dan juga makna wiyah. Nah, ma'ani ini ada 7 sifat dari mulai kudrat sampai sifat kalam. Eta sifat ma'ani. Sifat kudrat ini hubungannya dengan mungkinat, bukan wajibat, bukan mustahilat. Hubungan sifat kudrat sasarannya bukan wajibat, bukan mustahilat. Ta'aluknya ijad dan iqdam. Maka segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari mulai azali atau lauhil mahfuz, maka itu dinamakan dengan ta'aluk soluhi qadim. Fungsinya mengijadkan dan mengidamkan barang mungkin. Umpamanya kata Allah
di Lauhil Mahfuz sebelum alam dunia diciptakan tahun 2026 Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Om Jain. Lahir tahun 2026. Ternyata tahun 2026 itu boleh terjadi, boleh tidak, hak prerogatif Allah. Jadi soluhi kodim itu sifatnya masih global, masih umum, boleh terjadi boleh tidak, sebab sifat kudrat hubungannya dengan barang mungkin, mungkinat ataupun jaizat, yazuzu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sah dibayangkan secara akal ketiadaannya dan keadaannya. Hak prerogatif Allah, bukan wajib. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Jayad lahir pada tahun 2026, boleh terjadi boleh tidak, hak prerogatif Allah. Jaiz akli, bukan wajib. Kalau misal wajib akli berarti ada penekanan kepada Allah, ada aggregate kepada Allah, kewajiban bahwasanya Allah wajib menciptakan Jayad 2026. Tidak ada. Dan tidak ada mustahil daripada Allah. Wajib akli itu malayata sawaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang tidak terbayang secara akal keadaannya, ketiadaannya, berarti bakal paham akal harus tiada. Itu arti ku akal. Lamun Allah boga kewajiban kudu nyiptakeun. Nah, apabila ta'aluk soluhi kodim yang dari awal mulai azali di set plan, direncanakan, di planning, ternyata itu terjadi, terbukti secara empirik di dunia. Ternyata bapaknya Jayad dan ibunya Jayad bercocok tanam sehingga muncrat keluar Om Jayad. Nah, maka berarti berubah status dari ta'aluk soluhi kodim menjadi tanjiji hadis. Jadi tanjiji hadis itu sudah terbukti geus lahir itu masih kinerja sifat kudrat, yang awalnya tiada menjadi ada, yang awalnya ida menjadi ijad, diijadkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudrat. Jadi secara umum ta'aluk kudrat itu ada dua, ta'aluk soluhi kodim dan ta'aluk tanjizi hadis. Paham? Kalau ta'aluk tanjizi hadis itu sudah terjadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2021 Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama akan menjadikan Gus Yahya menjadi seorang pemimpin NU misalkan. Itu sudah di set plan, sudah di planning dari mulai azali Lauhil Mahfuz. Dan ternyata terbukti lah kalau misalkan planning Lauhil Mahfuz itu dinamakan ta'aluk soluhi kodim terhadap ijad dan idam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2021 mengijadkan bahwa Gus Yahya itu harus menjadi ketua PBNU. Nah, geus diijadkeun. Geus aya garisna. Kullum fi kitabim mubin. Setiap perkara itu sudah ada garis lurusnya, geus jelas. Lauhil Mahfuz. Artinya sakabe perkara kulum kul jami kullu pardin min afrodil makhluk kabeh ku Allah Subhanahu wa taala nu terjadi sakabe afrod makhluk salianti Allah alam geus di set plan ku Allah, di skenario sebaik mungkin. Nah, karena orang teu kudu hirupnya geus di set plan ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu, riweuh mikiran jodoh gitu kan. Kecil bagi Allah kan, kecil.
Gak harus punya pacar, betul? Nah, santrian tawas. Lamun bobogohan mau kawin bakata siapa? Bagi kita mustahil, betul gak? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kan? Bisa jadi aya orang papangi sore pentingnya langsung nikah, bisa teh? Bisa. Kayak cek Allah kudu geus waktuna, betul gak? Itulah yang dinamakan dengan cinta kilat asmara kencang. Teu kudu riweuh disantuy. Sabab kabeh geus disatukeun ku Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz di azali qobdoh awal. Saya selalu bilang, daun yang jatuh dari pohonnya itu sudah ada dalam takdir Tuhan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan aku dan dia, itu sangat mudah. Misalkan disantuykeun wae. Disantuykeun dari mulai ta'aluk soluhi qadim, kinerja sifat kudrat dari mulai azali terhadap barang mungkin, jaiz, ijad dan i'dam. Itu masih umum, artinya bisa terjadi ataupun tidak. Itu soluhi qadim. Kemudian dari ta'aluk soluhi qadim menjadi berubah ta'aluk tanjizi hadis. Kinerja sifat kudrat yang asalnya tiada menjadi ada, yang asalnya ada menjadi tiada, bisa saja. Yang bekerja itu adalah ta'aluk tanjizi hadis. Kudrat Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudrat terhadap ijad dan i'dam. Ayat ta'aluk di majaji eta ge sarua. Masih disebut ta'aluk majaji ge engke masih kena ta'aluk kudrat. Jadi engke simpulna ta'aluk sifat kudrat teh bakal aya 7 ge disimpulkeun. Nah, aya deui ta'aluk nu sok disebut ta'aluk majazi. Ta'aluk majazi itu kumaha? Wa ta'alukun mazaziun wa huwa ta'aluku habil mawjudi ba'da wujudihi. Jadi kinerja sifat kudrat terhadap sesuatu perkara yang ada kemudian ditiadakan, atau sesuatu perkara ba'da wujudihi wa qabla adami, yang sebelumnya tiada menjadi ada. Itu adalah kinerja sifat kudrat. Seperti makhluk sebelum ada itu tiada kemudian diadakan oleh Allah. Berarti fungsina antara ijad dan i'dam yang unggul adalah ijad. Ijad itu mengadakan. Kalau i'dam meniadakan. Paham? Itu ta'aluk majazi sarua. Seperti wujudna urang. Sama me aya eueuh heula. Kemudian diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala, berarti eta ta'alukna masih ta'aluk qobdoh, yang berfungsi itu adalah ijad. Paham? Nah, jadi ta'aluk hakiki, ayat ta'aluk majazi, ayat ta'aluk hakiki. Ta'aluk hakiki ge jero nama ijad sareng i'dam. Seluruh cabang daripada sifat kudrat, ta'aluk kudrat kabeh sasarana tina barang mungkinat, bukan wajibat, bukan mustahilat. Nah, ari ta'aluk hakiki kumaha maksudna? Ta'aluk hakiki ge sarua. Seperti ta'aluk majazi dina pada ijad jeung i'dam. Sok disebut ta'aluk qobdoh. Ta'aluk qobdoh kene. Seperti mana? Seperti maksud ta'aluk qobdoh itu bimana annal mawjuda fi qobdotihi al-qudrat insyaallah abqahu ala wujudihi. Lalu kakek gigi sarua. Jadi kieu Allah Subhanahu wa taala ngaijadkeun makhluk nu asalna eueuh diijadkeun. Nah, selama makhluk diijadkeun ku Allah lahir ke alam dunia, maka eta umurna kumaha Allah.
abqahu lamun misalkan ditetapkan insyaallah abqahu ala wujudi ditetapkan langgeng hirup teh. Gitu kan? Seperti mana? Surga, neraka, sirat. Nah, itu sesuatu yang ada, yang mempunyai awalan daripada ketiadaannya, wujudu badal adam. Kemudian yang tidak mempunyai akhiran daripada keadaannya. Artinya di sini makhluk tersebut ciptaan Allah mempunyai sifat baqo yang tidak ada akhirnya, kekal. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sampai kapan surga dan neraka itu tiada, hancur, dan manusia pun seperti itu. Paham teh? Beda lagi dengan dunia. Dunia ini sesuatu yang ada, ayat dunia, yang mempunyai awalan daripada keadaannya dan mempunyai akhiran daripada keadaannya. Kapan sampai akhirnya dunia ini? Sampai ditiup trompet, dudududududu. Malaikat Israfil hancur tak urang. Aya deui makhluk nu diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai awalan daripada keadaannya dan tidak mempunyai akhiran daripada keadaannya, surga neraka. Ada lagi yang mempunyai awalan daripada keadaannya dan mempunyai akhiran daripada keadaannya dan mempunyai keabadian, yaitu manusia. Urang ayeuna aya asalna eueuh, kemudian diayakeun, ngesanggeus diayakeun maot. Sanggeus maot kumaha? Sanggeus maot dihirupkeun deui ge. Aya deui. Tah, di akhirat setelah alam baas urang teu nyaho nepi ka iraha eta urang akhirna. Teterusan abadan salilana dirinya hirup. Di dinya mah urang geus teka taklif hukum kudu salat teh genahna di dinya mah sesuai urang keur dunia melakna ibadahna sakieu karena karunya ka orang-orang kafir beureun salila disiksa atuh wallahu a'lam prerogatif Allah. Walaupun di dalam Al-Qur'an kafir neraka, tapi kita sebagai makhluk tidak boleh mengecam neraka kebatur tanya hak prerogatif Allah nyanyawanan karena neraka nageno Allah Subhanahu. Makanya ketika kita melihat manusia yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, jangan benci. Betul gak? Karena boleh jadi dia sebelum meninggal itu taubat dulu masuk Islam. Kita yang Islam sejak awal, Islam turunan, jangan berbangga diri, harus berbanyak istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika kita meninggal apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, power makanya ngaji teh ke dalam keluar. Ka urang heula we. Omean diri pribadi orang omean heula ulah ningali keluar. Itu. Seperti Sayyid Abdul Qadir Jailani, luar biasa. Gitu kan? Ketika orang kafir ditanya oleh malaikat nanti bagaimana? Marabuka, anggur merah. Dibongol ke malaikat. Gitu kan? Tapi orang Islam yang mempunyai kedudukan derajat waliullah, yang dimana wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Ketika malaikat menanya kepada wali, apa wali bilang? Saya wali nih. La khaufun, tidak ada ketakutan bagi saya. Ketika ditanya wali, marabuka, malaikat, ente teh nyawa saya saha? Begaga. Waliullah. Gitu kan? Bisa jadi gitu. Wallahu a'lam.
Dan wali-wali itu namanya itu populer di kalangan langit. Makanya ketika seorang wali meninggal, ditanya oleh para malaikat, malaikat sudah kenal. Wali Allah terkenal, populer namanya, trending di kalangan malaikat. Malaikat itu warauheun ka wali ka ieu mah, makhluk ieu mah. Jadi urang moal aripu ngeuse asup ka surga itu kan. Itu ada rekomendasi di malaikat. Nah, makanya kalau misalkan kita pengen jadi wali, maka nama kita harus terkenal di langit. Nah, bukan di dunia, tapi di langit. Lamun orang hayang jadi wali, kudu boga grup wali. Kudu boga grup wali. Lain grup WA ya mah. Jadi orang kumpul nanti jeung orang-orang alim, arif billah, orang-orang soleh, orang-orang zuhud. Kumpul jeung karena itu. Ketika seorang wali tersebut akan meninggal kembali kepada Allah, maka akan memandatkan kewaliannya kepada si A. Gitu kan? Eta. Kumpul dengan jalma saleh teh gitu. Aya masih kene dikekalkeun ku Allah kayak di akhirat. Wa in sa'a ida mau bisa jadi setelah diijadkan diidamkan. Dilahirkan ke alam dunia 2 tahun umurna mau teh bisa kumaha. Nah. Umpamanya Ki Jayed akan dilahirkan pada zaman topan. Ternyata lahir Ki Jayed pada zaman topan, zaman banjir, maka itu dinamakan ta'alluq qabdah sama. Kinerja sifat kudrat terhadap ijad dan idam. Paham? Atau masih dalam ta'alluq qabdah wa kata'alukiha bina. Jadi ta'alluq qabdah masih ta'alluq qabdah kinerja sifat kudrat terhadap makhluk sesudah meninggal dan sebelum dihidupkan kembali oleh Allah. Itu juga termasuk ke dalam ta'alluq qabdah. Artinya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala keresakan dikehendaki oleh Allah bahwa orang tersebut akan dihidupkan kembali selamanya, hak prerogatif Allah. Atau misalkan akan ditiadakan setelah manusia mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak dihidupkan kembali, bisa tidak? Bisa, walaupun makhluk, hak prerogatif Allah. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa manusia ketika meninggal maka akan dibangkitkan kembali. Beda dengan sato, domba, gitu kan? Kebo, sapi. Walaupun sudah meninggal tidak akan ada hisaban. Domba, sapi, tapi makhluk akan dihisab. Dan boleh jadi makhluk yang hidup di dunia seperti manusia ketika meninggal ternyata tidak dihisab, tidak diadakan kembali. Bisa jadi, bisa. Hak prerogatif Allah. Paham? Nah, yang paling bahaya makhluk manusia seperti mana? Seperti orang. Manusia orang manusia lain. Nah, urang mangke bakal dihidupkan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bakal dihisab. Eta hungkul. Kayak orang di akhirat lamun aya jalma orang kafir bakal ngomong kieu. Lamun urang baheula lamanya dijadikeun taneuh ku Allah, kemudian moal dihisab. Ya laitani kuntu turaba. Lamun baheula lama orang dijadikan jadi nu gelong, kemudian moal dihisab. Nu gelong mah surga ngasaan, neraka ngasaan. Nah, nu jadi permasalahan teh orang bakal dihisab. Kabeh badan anggota orang bakal dihisab ke Allah Subhanahu
wa ta'ala. Penglihatan dipakai ningali naon, bibir dipakai ngomong ke naon, pendengaran dipakai ngadenge ke naon, kaki dilangkahkan kemana, gitu kan? Dihisab, tekan hati. Kan ini mempunyai kinerja fisik, bergerak. Apakah pergerakan orang teh diridhoi oleh Allah atau tidak, gitu kan? Kemudian akal, apakah akal kita digunakan sebaik mungkin atau tidak? Apakah akal kita digunakan untuk mentafakuri keesaan Tuhan atau tidak? Apakah akal kita dibuat untuk mengakal-ngakal sesuatu perkara yang dilarang, nipu batur, kita bakal dihisab. Hate bakal dihisab, gunana nawan hate teh, gitu kan? Ibadah apakah pan kudu jeung hate nomor hiji nama hate heula. Lamun hate nageus alus kabeh. Ketika dihisab bakal dikunci bibir urang. Anu berperan lah kabeh ieu saksi. Gitu kan? Ripung kayak di dinya mah. Kumaha tuh orang? Disantaikan wae. Yang penting mah orang tong leksa tina ibadah. Tong keluar tina NU. Akhir zaman seperti ini. Gitu kan? NU itu sebagai wadah yang menjaga validitas ahli sunnah wal jamaah. Nah, orang tetap kudu di NU. Nahdlatul Ulama. Itu kan? Orang Nahdiyin itu harus paham 4. Al-ma'rifatu bi Nahdlatul Ulama. Harus paham tentang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai wadah untuk menghimpun ahli sunnah wal jamaah. Kemudian al-jihadu bi Nahdlatul Ulama. Berjuang. Kemudian as-siqatu bi Nahdlatul Ulama. Yang terakhir as-sabru bi Nahdlatul Ulama. Kita kan sebagai santri NU, di NU itu bukan mencari kehidupan. Bukan. Di NU itu. Agar apa? Agar sanad kita itu mutasil kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Gitu kan? Kalau misalkan nanti kita ditanya malaikat misalkan, buka, saya muridnya Mbah Hasyim, warga NU. Langsung saja, kan kalau NU satu komando, langsung saya tanya Mbah Hasyim. Kayak ditanya ke Mbah Hasyim, benar murid ente? Nah, sadak tak benar, anda benar. Kata Mbah Hasyim, saya muridnya si A, kepada gurunya terus kepada sahabat sampai kepada Rasul. Siapa yang dihisab? Masa Rasul dihisab? Jika keilmuan kita sanadnya itu sampai kepada Rasul, maka kita bisa mengambil nama kepada para guru-guru. Kemudian para guru-guru itu ketika ditanya langsung mutasil terus sampai kepada Kalau sudah sampai kepada Rasul, malaikat tidak akan bertanya. Nges asup surga. Cek malaikat, gitu meureun. Mustahil Rasul ditanya. Cek malaikat ka Rasul teh ka Nabi Muhammad. Mana nabi yuka? Mana nabi lagi aing meureun cek Rasul teh. Bener teh? Makanya lamun orang belajar tina ilmu para guru nu sanadna benar, kaluhur terus sampai ka Rasul, maka ketika ditanya teh langsung sanggapeun tuh guru ka guru urang. Nah, menang bisa yuk ti guru. Ngaji kieu ti saat ti guru terus min guru ihi nepi ka Rasul. Genah pan urangnya. Gitu. Lamun bahasa Gus Dur mah. Gitu. Ketika ditanya malaikat teh bilang saja saya warga NU, nah, insya Allah tenang rekomendasi. Wallahu a'lam itu heureuna Gus Dur gitu. Gitu, tapi orang mah ke anu dihisab mah per personal ke cek guru teh teuy aing teh ngajarkeun kitu ulah mamawa aing cek guru teh ulah mamawa guru bagian ka neraka ngajakan aing cenah ulah per personal ke mah personality dihisab itu urang geus nyiapkeun naon ya amal geus baraha goroba ka amal urang keur balik ka akhirat ulah santai-santai teuing di dunia teh nya
Makanya saya kira Allah itu menciptakan alam itu terlalu indah. Bener tuh. Terlalu indah sehingga makhluk itu merasa nyaman di dunia. Kamu ayeuna mau digagah-gagah pantai, Karanghaunya, Cipanas, yang segala ragau. Wisata-wisata metropolitan. Sehingga makhluk teh kasilap ketika melihat dunia indah tetapi tidak berpikir di balik itu semua siapa. Nah, jadi hanya mandek di dinya beres meninggali keindahan dunia teh langsung usul ke Allah. Poho Allah nama. Kan? Gitu sehingga serasa hidup itu akan selamanya. Asa mau teh orang tehnya. Eta. Padahal di situ sifat kudrat Allah ta'aluk soluhi qadim tanjiji hadis berfungsi kepada makhluk. Ketika sudah diijadkan maka kita akan diidamkan, yaitu meninggal. Ya itu kan palaur matakannya orang, mudah-mudahan orang mau husnul khotimah insyaallah orang ngaji ya kan. Di saat orang-orang mantai arulin main HP game-game tapi orang mah murojaah Quran, ngapalkeun alfiyah, ngapalkeun imriti kan, ngapalkeun johar maknun gitu kan. Itu bagus gitu, mudah-mudahan gitu kan. Anu saja oge batur gitu, anu poho-poho kana ngaji gitu kan. Mudah-mudahan sing menang taufik rajin ngaji. Jadi saya tekankan itu sesibuk apapun jangan tinggalkan ngaji. Sekolah kagak kan saya sekolah. Kan saya sekolah. Sekolah model apapun jangan tinggalkan ngaji gitu kan. Kuliah model apapun jangan tinggalkan ngaji. Sebab tujuan orang mah hiji we ibadah akhirat ya kali itu. Itu tujuan utamana. Nu saja seperti saya suka ngobrol dengan orang-orang huruj barudak nyang huruj di masjid-masjid nih. Itu luar biasa. Saya belum bisa seperti mereka. Mereka itu pandangannya itu sudah akhirat, ibadah we hayo. Nya, anu can kawin umur 40 tahun. Naon? Huruj no. Saya huruj itu Bang, dari mulai usia 15 tahun sampai 40 tahun. Di masjid we tama ibadahna teh. Bedanya jeung urang. Itu kan huruj we geus nikmat salat di masjid, maca Quran. Nges akhirat pandanganana. Orang-orang huruj matak mah digorengkeun. Gitu kan luar biasa sebenarnya. Jadi geus nikmat geus menang kana lazatna ibadah teh geus kitu tah. Geus poho. Itu geus poho kana naon? Ibadah we di masjid. Tah urang teh hayang kitu. Wirid ngaji kita kitu we urang mah nya nepi ka maot insyaallah. Maot keur ngaji mulia luar biasa. Mau teh keur ngawuruh poe kieu nya kahayang teh ngan ulah ayeuna. Heeh. Aden mau teh keur ngawuruh keur streaming mau teh kieu ngek. Viral. Gitu. Kayak ulah waka ayeuna kayak mus kayak lah resep ene di dunia nanya udah ditentukan bisa jadi doa pan lamun hate keur bersih hayang mau bisa kana atau kumaha bisa jadi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Itu mah orang mah minta teh maot husnul khotimah. Ya ta'aluk sifat kudrat. Jadi simpulna aya cari simpulnakeun kae. Simpulna mah. Ayat 7. Jadi secara umum ta'aluk sifat kudrat, ta'aluk itu apa? Ta'aluk itu kinerja sifat. Kinerja sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kudrat, kuasa. Allah mempunyai kekuasaan. Dan kita pun mempunyai kekuasaan. Kudroh diberikan kudroh hadisah. Maka atas inilah kita nanti dihisab. Kenapa? Karena kita mempunyai kudroh hadisah, mempunyai kemampuan, mempunyai skill, mempunyai kapabilitas untuk memilih antara hak dan yang batil. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika kita memilih yang hak maka surga. Ketika kita memilih yang batil, maksiat, kafir, maka neraka. Maka atas itulah nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Paham teh? Orang yang kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Berarti kita mempunyai kemampuan yang terbatas. Kemampuan hakiki itu Allah. Kita mempunyai kemampuan tapi terbatas. Gitu kan? Paham? Nah, dalil nadi hisab teh kan orang boga kemampuan untuk memilih hak jeung batil. Gitu. Ulah digabungkan antara hak jeung batil. Muludan, dangdutan dalam waktu yang bersamaan. Gitu kan? Wala talbisul haqqa bil batil. Oh. Nah dikumpulkan antara hak jeung batil. Dikumpulkan nih mah. Gimana? Seperti nikahan. Nikah itu kan ibadah. Akad nikah itu ibadah. Di dalam nikahan ada dangdutan. Dalam waktu yang bersamaan antara hak jeung batil dijikeun haram. Makanya kalau misalkan saya diundang nikahan di jero nanti aya dangdutan, malah hadir saya. Gitu kan? Malah hadir. Teu wajib hadir lagi. La wajib, tidak wajib. Aya tempat mah masih ya teu wajib. Kumaha lamun nikah babaturan? Hadir. Ngan ulah nekankeun dangdutana halal. Gitu. Hadir wae undangan. Aya dina jamul jawame ge. Ngan rata-rata tara hadir saya. Amplokna we. Transfer. Babaturan nikah dangdutan euy. Transfer beres. Tuh. Naon sababna? Di dina tempat eta aya pemaksiatan. Moal hadir gitu. Kumaha lamun ulin ka pantai? Atau kumaha niat kalau misalkan di pantai itu di pantai padi-padi atau di IP pernah nongkrong ya balik kuliah loba harimau misalkan. Loba harimau karena di masjid orang mah niatna ibadah arek tafakur ningali keindahan laut hingga keindahan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan paham? Ulin ke Cipanas arek akan melihat keindahan ciptaan Tuhan sehingga Allah bisa membuat Cipanas luar biasa berpikir sehingga usul ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Nah, eta mah kumaha niat eta mah di dinya. Gitu. Paham? Nah, gitu. Jadi simpulna ta'aluk sifat kudrat itu terhadap ijad dan idam sasarannya terhadap barang mungkin jaizat. Secara umum ta'aluk sifat kudrat ada yang disebut dengan ta'aluk suluhi qadim. Kalau suluhi qadim itu masih umum, masih diazali, masih lauhul mahfuz terhadap ijad dan idam. Hak prerogatif Allah artinya bisa terjadi bisa tidak, hak prerogatif Allah. Kalau misalkan sudah terjadi seperti longsor atau bagaimana itu sudah disahkan oleh Allah ternyata terjadi, maka itu disebut ta'aluk tanjiji hadis. Dapat dipahami? Nah, gitu. Tinggal ke kesimpulan tina sakabeh ta'aluk. Aya baraha ayat 7. Falaha sab'un ta'aluqatin wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'na rabbil faqina wa faqina lana wa